Tes, baik, bismillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Fahrizal dari Bogor. Izin bertanya, ini mungkin hampir sama dengan yang tadi Kak Alia juga ya, berbicara terkait tentang guru. Saya merupakan guru honorer, sekaligus Alhamdulillah jadi wakil kepala sekolah juga. Nah, mungkin hampir sama ya, tapi perbedaannya ini kan lebih kepada administrasi ya. Tapi ada beberapa guru yang menyampaikan perihal terkait tentang keluh kesahnya untuk guru honorer. Kita banyak sekarang kan ASN sudah mulai bertambah untuk guru-guru. Tapi pada dasarnya ketika guru honorer sekarang itu masih tetap sama. Ibaratnya untuk masalah gaji atau finance itu terbatas. Bahkan gaji guru honorer itu lebih kecil daripada guru bimbel. Kayak gitu, saya ngajar di bimbel dan itu lebih besar daripada guru honorer pada dasarnya. Pada dasarnya kan guru merupakan salah satu yang memang penting banget ya Gus ya. Kayak gitu, itu satu yang kedua. Ya, atau satu yang kedua, kita bicara terkait tentang organisasi Gus. Yang dulu pernah viral karena pembubarannya. Banyak yang mengatakan organisasi tersebut itu liberal, terus juga kasar dan sebagainya. Tapi saya tahu organisasi tersebut itu bagus dalam artian menyebarkan agama Islam. Kayak ketika ada yang tidak sholat, diituin terus ada pemiras, dia tutup paksa untuk itu. Mungkin teman-teman tahu untuk FPI ya, nah itu dibubarkan secara paksa. Tanggapan Gus sendiri perihal terkait tentang organisasi tersebut itu bagaimana? Mungkin itu, sekian terima kasih. Ya, yang pertama soal kesejahteraan guru ya, tentu sama dengan yang pertama tadi sudah saya jawab. Secara khusus adalah bahwa kita harus menindaklanjuti berbagai aturan yang memungkinkan baik itu peningkatan kesejahteraan para guru, juga standar minimum kesejahteraan guru. Yang kedua, penghormatan profesi guru dalam seluruh perangkat peraturan-peraturan yang kita punya, perundang-undangan dan peraturan yang kita punya. Sistem lah, kira-kira sistemnya harus kita sempurnakan. Dan guru ini memang belum menjadi satu profesi yang, karena begini, karena orang jadi guru itu dianggap ibadah, dianggap ikhlas, dianggap profesi yang pengabdian, itu luar biasa dan ternyata itu tidak membuat kita terbangun, pemerintah terbangun untuk berterima kasih secara sistem, secara struktural. Nah karena itu amin, insya Allah kita punya latar belakang pendidikan yang pengalaman yang beragam gitu ya. Mas Anies pernah jadi rektor, saya terlibat di dunia pesantren dan seterusnya. Kita punya pengalaman yang saya kira tidak akan main-main dalam soal meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesejahteraan dan kualitas para guru kita. Yang kedua soal FPI, sama sih patokan konstitusinya. Selagi sebuah organisasi berjalan dan mengelola roda organisasinya, patokannya hukum, ya selagi hukum itu misalnya tidak mengganggu ketentraman orang lain, menciptakan satu kegiatan organisasi yang memiliki manfaat besar. Nah, rujukannya konstitusi. Konstitusi itu dilanggar atau tidak oleh sebuah organisasi termasuk FPI. Nah, penanganan organisasi ini sebetulnya perangkat hukumnya sudah ada, lengkap. Termasuk hukum-hukum positif lainnya yang menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah karena itu FPI ini dibubarkan waktu itu kan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mengikutinya sebelumnya, ditambah ada proses hukum yang harus dilalui sehingga ada kesempatan untuk menggugat balik dari proses yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi semua termasuk organisasi-organisasi yang bergerak di masyarakat dan khususnya FPI
untuk benar-benar berperan tanpa melanggar proses hukum apapun. Tentu selagi ukurannya konstitusi, FPI atau apapun organisasinya, kita tidak ada masalah. 1 menit. Oke, baik Gus. Ini mungkin perihal terkait tentang guru Gus ya, yang disampaikan sama guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain. Yang dimintakan mungkin perihal terkait tentang binaan Gus, kayak gitu. Iya, jadi saat ini kita kayak dituntut untuk membuat administrasi kayak prota, promes dan sebagainya. Tapi tidak adanya binaan, kayak gitu. Kita disuruh untuk harus melakukan itu, tapi nggak ada binaan dari awal kita kadang seperti apa. Yang kedua, di dalam kadang ketika saya teman-teman ya masuk ke guru rata-rata kepaksa biasanya. Nggak ada lagi kerjaan, lulusan tadris pendidikan bahasa Inggris misalkan pendidikan, ranahnya cuma jadi guru, nggak bisa jadi yang lain. Jadi kayak udahlah kepaksa, nggak ada yang mau nerima kita gitu kan. Jadi rata-rata semua Allahumma paksakan gitu Gus. Kayak gitu ya. Nah itu satu, jadi mungkin adanya binaan Gus. Jadi kayak diarahkan juga, kadang nggak semua guru itu expert di bidangnya. Kadang saya di sekolah, jurusannya itu bahasa Inggris tapi dia ngajar komputer, bahasa Arab, semua dipelajari gitu Gus. Nah itu mungkin kayak dibina gitu untuk itunya 1 bulan 1 kali atau bagaimana. Terus yang kedua untuk organisasi ini saya dapat info juga bahwasanya menteri sebelumnya Gus Yakut itu ada Fahru Ramzi. Beliau dipecat dikarenakan karena tidak berani untuk membubarkan FPI. Alasannya apa? Beliau mempertahankan untuk membina kayak gitu. Sedangkan yang diminta oleh pemerintah itu dibubarkan. Mungkin next ke depan ketika ada organisasi yang baik gitu kan, dalam artian kayak menurut saya untuk pembubaran miras ketika puasa, teman-teman kalau misalkan miras nih di bulan puasa kira-kira apakah dibiarkan? Tentu tidak ya, penjualan dan sebagainya. Mungkin kita bisa lihat organisasi tersebut seperti apa, itu untuk adanya binaan mungkin Gus. Itu aja kalau dari saya, terima kasih. Ya setuju saya dengan pikiranmu bahwa ada proses pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses berorganisasi. Dan sekali lagi proses dalam pembinaan itu ukurannya adalah hukum formal, hukum yang positif yang menjadi standar kita menilai seluruh perkembangan. Yang soal pembinaan guru saya kira saya setuju, dan kalau tadi lihat ceritanya berarti profesi guru itu belum menjadi profesi yang memiliki standar sehingga serabutan gitu ya, kayak serabutan gitu ya. Jadi oke, karena itu tidak terstandarisasi sehingga ya sudahlah gaji kecil gak apa-apa yang penting ada kerjaan kan gitu. Nah itu. Ya, karena itu kita harus tata ulang, kalau gitu harus kita tata ulang dari sistem rekrutmen guru, standar mutu guru, kesejahteraan guru. Itu dalam satu rangkaian sehingga yang namanya pendidikan kita kan bergantung terutama dari menengah sampai ke bawah. Itu guru betul-betul penentu. Tepuk tangan untuk orang-orang yang memilih profesi yang betul berat, begitu berat. Saatnya kita memberikan perhatian khusus pada guru-guru kita.